Berjumpa kembali bersama saya Kamarudin ya. Kali ini saya akan menyampaikan cara pembuatan user form entry data ya. Jadi di sini kita membuat user form entry data untuk daftar produk, daftar barang yang kita jual ya. Pertama-tama yang harus kita buat itu adalah sheet produknya ya. Jadi nama sheetnya ganti jadi produk. Kemudian kita ketikkan di sini ya, di sel A1 itu daftar produk, A3 kode, B3 itu nama barangnya. Setelah itu untuk membuat user formnya harus ada menu developer ini ya. Apabila menu developer itu tidak ada, maka aktifkan dulu ya di file ini ya. Di file ini. Klik ya. Bawakan ke option ini ya. Nah, di option bawakan ke custom ribbon ini ya. Nah, pada custom ribbonnya di kontrol ininya ya, dikasih checkbox di developer ini ya. Setelah itu diklikkan tombol OK nya ya, maka ada menu developernya. Jadi membuat user form itu lewat Visual Basic ini ya. Jadi icon Visual Basic ini. Kemudian bawakan di menu insert ini ya, user form. Inilah user formnya ya. User form 2 ada ya. Karena sebelumnya sudah ada user form, saya lupa. Asal kita terpencet 2 kali bisa ya. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kita buang aja ini user form. User form 2 ini ya, delete remove. Yes. Save aja karena kita belajar dari awal ya. Jawab yes. Ini untuk membuang user form kalau kelebihan ya. Jadi nama user formnya adalah user form 2. Ini kita gantikan jadi user form, ini namanya nama produk aja ya. Nama ya, huruf kecil lagi ya, produk gitu ya. Jadi nggak boleh ada spasi ya. Enter. Namun nama captionnya tetap user form 2 ya. Nama caption ini kita ganti di sini ya. Di caption ini namanya adalah entry huruf besar ya, entry data produk ya. Ini produk yang kita jual itu apa, nama barang-barang yang kita jual itu ya, itu maksudnya kita memasukkan ininya, namanya dan kodenya ya. Setelah itu ya, kita klik aja user formnya, muncul toolnya ini ya. Nah, ini toolnya ini saya lebarkan dulu biar kelihatan tulisan toolnya. Nah, toolbox ya. Kita klik label, klik di sini ya. Kita gantikan captionnya, label ini kode ya, kode. Enter ya. Nah, pengetikannya rata secara umum rata kiri ya. Kita gantikan menjadi rata kanan. Bawa ke alignment, tag alignment, pilih yang right ya, yang ini ya, format tag alignment right. Nah itu ya. Setelah itu kita klikkan lagi di user form, muncul tagboxnya ini ya. Kita pilih toolboxnya ya, baru kita pilih tagbox, kita klik ya, tag kita klik itu aja ya, taruh sini ya. Nah sudah. Ini kita kopikan blok, klik kanan, mouse-nya copy ya, klik kanan, paste. Nah, kita susun aja di sini ya, rata seperti ini. Kemudian lebar ini kita tarik. Ini kita pindahkan kemari, karena nama barang itu biasanya panjang ya. Nah, kode ini kita ganti jadi nama barang di sininya ya. Nama barang ya.
enter. Kalau sudah, kita klik lagi user promnya, bawakan ke toolbox tadi ya, pilih command bottom ini ya, klik di sini ya, ganti nama captionnya tambah. Jadi di kolom tambah inilah nanti kita akan menuliskan coding untuk agar data itu bisa diinput ke sheet produk tadi ya. Nah, sudah seperti ini ya. Kalau kita run ya, nah, dia akan ditampilkan seperti ini. Tapi kita masukkan datanya misalnya seperti ini ya, tambah, nggak bisa masuk ke sini ya, nggak ada, karena kita belum menuliskan coding instruksi perintahnya di tombol tambah itu ya. Jadi disinilah kita harus menuliskan codingnya ya. Jadi kita ambil dulu codingnya ini, sudah saya buatkan agar cepat prosesnya, maksudnya gitu ya. Nah, di sini tulis double klik ya. Saya pastikan dulu codingnya sudah saya buat tadi. Nah ini ya, kalian ketikkan aja seperti ini. Jadi dim baris aslong, barisnya nanti maksudnya karena di dalam menginput data ke sheet itu ya, kolom tetap dikatakan angka ya, baris juga dikatakan angka, tidak seperti di lembar kerja Microsoft Excel ya. Kalau kolom dikatakan huruf ya, A, B, C, D dan seterusnya, baris dikatakan angka 1, 2, dan 3. Perpotongan antara kolom dan baris disebut sel ya. Kalau di lembar kerja Excel itu ya, perpotongan antara kolom A dan baris ke-1 itu disebut dengan sel A1 ya. Jadi kalau di dalam pemrograman ini nggak seperti itu ya, seperti ini ya, baris adalah baris angka juga ya, kolom adalah angka juga. Jadi seperti ini ya. Jadi maksudnya baris ini long, nanti kalau baris itu memanjang maksudnya ya, enggak turun ke bawah gitu. Kemudian dim WS workset. Jadi kalau penulisan WS ini adalah mewakili penulisan workset ya. Masuk ke workset adalah ke sheet produk tadi ya. Nah, baris sama dengan WS titik. Nah, artinya kan kalau kita tanpa pembatasan tadi berarti WS produk gitu ya di sini ya. Tapi cukup diketik WS titik cell row kon pencarian ya, akan ditemukan tulis di baris kedua ya, di kolom kedua ya. Jadi kon ini pencarian baris ya. Agen satu kali up itu maksudnya kontrol panah ke atas ya. Offset itu satu baris di kolom 0 ya. Bakunya seperti itu ya, bakunya seperti itu kalau untuk input ya. Nah, ketikkan WS titik sel baris. Nah, baris ini ditemukan kan berarti dia di baris itu, di kolom 1 nanti akan diketikkan data kolom 1, di kolom 2 akan diketikkan data textbook 2. Nah, jadi kita jalankan ya, run ya. Nah, ini di kolom ke-1 ya, baris data seperti itu akan dimasukkan kode ini ya, kode BK B ini beras artinya kita singkat ya, K ini adalah 5 kilo, strip mereknya Lahap. Nah, ini kodenya ya, untuk dimasukkan di baris di kolom 1 ini ya, di kode ini kolom kedua. Kolom keduanya adalah namanya ya, nama produknya beras 5 kg Lahap ya. Nah, jadi kalau dipakai inframerah itu orang sering memberikan nama kode itu ini ya, menggunakan inframerah 890057 50028. Nah, merek ini ya berarti ya. Iya ya, terdaftar mereknya ya, merek barangnya. Jadi kalau sudah oke. Jadi datanya dimasukkan. Ya. Yang kedua lagi misalkan, nah ini pada saat kita menginput datanya sudah masuk tapi tidak dihapus di user promnya, di textbooknya ya. Kalau kita tekan tambah lagi dia tulis menambah ini. Nah ya, nah, agar tidak kelebihan input ya, kita tutup dulu di tombol tambah ini, lanjutkan di sini enter ya, kasih keterangan
setelah ya klik tombol tambah data textbook ya, textbook dihapus. Jadi sebenarnya tanpa keserangan ini juga tidak masalah ya, cuman kita ingin mengingatkan aja bahwa kalau sudah kita klik nanti kita jalankan, mengklik tombol tambah, isian yang di ini ya di textbook itu akan dihapus. Codingnya pasti ya textbook 1 sama dengan kosong, textbook 2 karena dia ada 2 aja ya sama dengan kosong, jadi kita gantikan ini textbook 2, jangan textbook 1 dulu ya. Nah, kemudian kursor yang kedip-kedip itu ya langsung masuk ke textbook 1, jadi kita ketik textbook 1 titik set fokus ini ya. Nah, coba kita jalankan ya, jalan ya. Nah, ini tadi kan double ya, biar aja nanti untuk penghapusan data nanti. Jadi di sini kita masukkan misalnya Libika 5 kilo juga ya, untuk mereknya Putri ya, atau Sania yang sering-sering dibeli aja, Sania ya. Enter ya. Beras 5 kilogram Sania ya, nah, mereknya kita tambah, nah, masuk ya, dan data di sininya langsung dihapuskan ya. Nah, jadi untuk entry data produk saya sudahkan dulu sampai di sini ya, nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya untuk tombol editnya ya. Jadi kita step by step saja belajarnya. Sampai berjumpa kembali ya di pertemuan yang kedua nanti dalam bahasan entry data pemilihan ya, menggunakan